Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Seperti biasa, di hari Jumat kita akan mulai pembelajaran IPA. Kali ini masih di bab 1 tentang sistem gerak atau tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Nah, yang akan kita bahas topiknya adalah sistem gerak pada manusia. Jadi kali ini, setelah kemarin kita bahas tentang hitung-hitungan dan konsep fisikanya, kali ini kita akan bahas tentang konsep biologinya. Nah, ini bisa kalian lihat di buku paket IPA halaman 23. Sebagai informasi, materinya tidak usah dicatat karena nanti akan ada latihan soal yang jawabannya ada di materi ini. Jadi ketika kalian mengerjakan latihan soal, tidak usah searching ke Google atau ke Brainly atau kemanapun, lihat saja di materi yang sekarang akan kita bahas ataupun di buku paket. Jadi tidak usah ditulis materinya, nanti dijawab saja pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kita mulai. Nah, sistem gerak pada manusia. Sebelumnya, coba kalian berjalan, kemudian berdiri di depan cermin yang panjang ya, yang full body, yang semua bagian tubuh kalian terlihat. Kemudian, coba kalian pikirkan, kok bisa ya bentuk tubuh kita itu seperti itu? Kenapa? Hal ini sebetulnya dikarenakan oleh rangka atau tulang dan otot atau daging yang membentuknya. Jadi ingat di IPA itu ada istilahnya. Kalau tulang itu istilahnya rangka, kalau otot itu istilahnya di kitanya itu namanya adalah daging. Jadi ketika kalian makan daging ayam, sebetulnya yang kalian makan adalah otot-otot ayam. Nah, coba bayangkan kalau tubuh kita tidak memiliki tulang, berarti kita itu akan terlihat seperti gumpalan daging saja, karena tidak akan terlihat bentuk yang jelas atau bentuk yang proporsional karena tidak adanya tulang. Atau sekarang dibalik, coba bayangkan kalau tubuh kita tanpa adanya daging. Ya, mungkin kita akan terlihat seperti tengkorak atau tulang berjalan, karena jelas daging pun menjadi salah satu aspek yang membentuk tubuh kita. Jadi, keduanya, tulang dan otot adalah hal penting dalam tubuh kita yang termasuk ke dalam sistem gerak. Sekarang, jadi kita ringkas. Apa itu sistem gerak? Sistem gerak adalah sistem yang memungkinkan kita untuk melakukan berbagai kegiatan fisik sehari-hari, seperti berjalan, berlari, makan, menulis. Contoh kalau misalkan kalian menulis, berarti itu adalah hasil kerja dari tulang-tulang di pergelangan tangan, telapak tangan, jari-jari tangan, dan otot-otot yang menempel di tulang tersebut, sehingga kalian bisa mencatat. Jadi sistem gerak adalah sistem yang memungkinkan kita melakukan berbagai kegiatan fisik sehari-hari. Nah, sistem gerak ini terdiri atas rangka atau tulang dan otot atau daging, yang keduanya punya fungsi masing-masing. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah rangka atau tulang. Itu adalah alat gerak pasif. Pasif itu apa? Pasif itu adalah alat gerak yang tidak bisa digerakkan tanpa adanya otot. Jadi rangka atau tulang adalah alat gerak pasif yang tidak bisa digerakkan tanpa adanya otot. Bedanya apa dengan otot? Otot atau daging adalah alat gerak aktif. Ya, kalau aktif itu kan berarti dia mobile, bisa berpindah-pindah, bisa bergerak. Otot adalah alat gerak aktif yang dapat menggerakkan tulang atau rangka. Jadi kenapa tulang-tulang kita bisa bergerak? Tulang-tulang kita bisa bergerak untuk aktivitas seperti menulis, makan, itu hasil kerja dari otot atau daging yang ada pada tubuh kita. Jadi diulangi lagi, kalau sistem gerak ini terdiri atas rangka atau tulang dan otot atau daging. Rangka sebagai alat gerak pasif yang tidak bisa digerakkan tanpa adanya otot, dan otot adalah alat gerak aktif yang dapat menggerakkan rangka atau tulang. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Kita akan bahas dulu tentang alat gerak pasif atau rangka. Nah, rangka dalam tubuh kita itu memiliki fungsi. Fungsinya ada 4. Sebelumnya kita bahas dulu rangka ini
tersusun dari banyak tulang. Jadi sebetulnya dalam tubuh kita itu tidak hanya terdiri atas satu jenis tulang saja, bleg gitu, satu tulang untuk manusia, tidak. Tapi tubuh kita itu tersusun atas potongan tulang-tulang yang terhubung oleh sendi. Nanti sendinya akan kita bahas. Jadi intinya rangka kita atau tulang-tulang dalam tubuh kita itu terpotong-potong yang nanti akan disatukan membentuk struktur tubuh yang lengkap. Nah, tahukah kalian kalau rangka tubuh manusia atau tulang manusia itu tersusun atas 206 tulang? Itu dihitung loh. Jadi tubuh kita tersusun dari 206 tulang. Nah, sekarang kita bahas dulu fungsi rangka atau fungsi tulang. Yang pertama, fungsi tulang adalah memberi bentuk dan menopang tubuh manusia. Jadi, dengan adanya tulang, tubuh kita akan berbentuk proporsional seperti manusia pada umumnya, dan tubuh kita juga akan tertopang atau akan mampu menahan daging-daging yang ada dalam tubuh kita. Jadi, fungsi dari rangka adalah memberikan bentuk dan menopang tubuh manusia. Yang kedua, fungsi dari rangka adalah melindungi organ dalam tubuh yang penting. Contohnya, coba raba di bagian kepala kalian. Di dalam kepala kita itu ada organ yang sangat penting untuk proses berpikir, untuk koordinasi berbagai proses dalam tubuh yang namanya otak. Otak itu bentuknya atau strukturnya sangat lunak. Jadi, otak itu akan sangat rawan terhadap benturan. Kalau misalkan otaknya sudah rusak, ya otomatis orang itu akan mati otak. Jadi, otak yang strukturnya sangat lunak itu dilindungi oleh tulang yang sangat keras, namanya adalah tulang tengkorak. Jadi, fungsi dari rangka atau tulang adalah melindungi organ tubuh yang penting. Selanjutnya, coba raba di bagian dada kalian. Di bagian dada itu ada tulang dada dan ada tulang rusuk. Nanti kita akan bahas nama-nama tulangnya. Nah, di bagian dada kita itu ada organ penting. Namanya adalah jantung dan paru-paru. Mereka juga strukturnya sangat lunak. Dan adanya tulang ini fungsinya adalah untuk melindungi jantung dan paru-paru dari gesekan ataupun benturan. Jadi ketika mengalami kecelakaan, itu tidak akan langsung rusak organ pentingnya, tapi akan dilindungi dulu oleh rangka. Jadi fungsi rangka adalah melindungi organ dalam tubuh yang penting. Yang ketiga adalah tempat melekatnya otot. Jadi otot-otot atau daging dalam tubuh kita itu dia akan menempel di tulang yang berfungsi untuk menggerakkan tulang sehingga kita bisa melakukan aktivitas tubuh. Dan yang terakhir, fungsi dari tulang itu pada tulang-tulang tertentu, khususnya itu tulang panjang atau tulang-tulang alat gerak seperti tulang paha dan tulang betis, itu fungsinya sebagai tempat pembentukan sel darah. Darah, kalian semua tahu ya darah. Sel darah itu dibentuknya oleh sumsum tulang. Semua tahu kan sumsum tulang? Yang kalau misalkan kita makan sop, kemudian yang ada tulangnya, kemudian di dalam tulangnya itu ada yang warnanya kekuningan ataupun putih yang seperti lemak yang suka dimakan, itu adalah sumsum tulang, dan sumsum tulang ini berperan untuk pembentukan sel darah. Jadi diulangi lagi, fungsi rangka itu ada 4, memberikan bentuk dan menopang tubuh manusia, melindungi organ dalam tubuh yang penting, yang ketiga tempat melekatnya otot, dan yang keempat sebagai tempat pembentukan sel darah atau sumsum tulang. Sekarang kita akan bahas strukturnya. Jadi gimana sih bentuknya dari tulang itu? Atau terdiri atas bagian-bagian apa saja tulang? Mungkin semuanya pernah lihat ya di sini. Kalau misalkan di kartun-kartun, ini tulang ini sering ada yang suka dimakan sama anjing. Ini adalah tulang panjang. Nah, pernahkah kalian melihat? Nah, ini juga sama, tulang paha ayam. Jika kita perhatikan, bentuknya itu tidak lurus sempurna, tetapi ada benjolan di bagian atas dan di bagian bawah. Sebenarnya fungsinya untuk apa? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Nah, ini tentang struktur tulang, kalau misalkan kurang jelas gambarnya, kalian bisa lihat di buku paket halaman 25. Nah, ini adalah bagian-bagian tulang kalau kita bedah bersama-sama. Nah, bagian ujung tulang, nah yang ini bagian ujung tulang berbentuk bulat dan terdapat titik-titik kasar berlubang. Jadi itu ada lubang-lubang, namanya adalah tulang spons. Kenapa dinamakan spons? Jadi mirip seperti spons pencuci piring atau SpongeBob, itu kan ada lubang-lubangnya. Nah, sebetulnya lubang-lubangnya itu untuk apa?
Nah, lubang-lubangnya ini fungsinya sebagai tempat keluar masuknya pembuluh darah. Jadi nanti pembuluh darah itu akan masuk mengalirkan darah dan juga saraf. Kemudian ada tonjolan. Nah, ini tonjolannya di bagian ujung, yang bawah juga ada tonjolannya. Untuk apa tonjolan ini? Tonjolan ini berfungsi sebagai tempat menempelnya otot atau daging-daging itu akan menempel di bagian tonjolan ini. Jadi diulangi lagi, ada bagian paling ujung itu namanya adalah tulang spons. Kenapa dikatakan sebagai tulang spons? Karena dia bentuknya itu bulat dan terdapat titik-titik kasar yang berlubang sebagai tempat masuknya pembuluh darah dan syaraf, juga tempat melekatnya otot. Nah, yang kedua, bagian yang tengah, berarti bagian yang ini, bagian tengah. Sebentar. Nah, bagian yang panjang ini, yang tengah, ini namanya adalah tulang kompak. Kenapa dikatakan sebagai tulang kompak? Karena dia itu bentuknya lurus, padat, dan kuat, dan mengandung zat kapur dan fosfor. Jadi inilah yang mau jawab pertanyaan kita. Kenapa tulang itu bentuknya atau tulang itu sifatnya keras? Karena tulang itu tersusun atas zat kapur dan fosfor yang membuat strukturnya menjadi keras. Nanti kita akan bahas tulang keras dan tulang lunak di pertemuan berikutnya. Jadi, diulangi lagi, bagian tengah tulang yang panjang itu namanya adalah tulang kompak. Bagian tengah tulang berbentuk lurus, padat, dan kuat, mengandung zat kapur dan fosfor. Lalu, kita akan bahas bagian namanya adalah peristoneum. Peristoneum ini adalah lapisan. Ini, yang bagian sini. Peristoneum ini adalah permukaan tulang yang peristoneum ini adalah membran yang melindungi tulang. Jadi, tulang kita itu ditutupi oleh suatu membran sebagai pelindung tulang dari gangguan mekanis ataupun dari bakteri yang mau masuk ke dalam tulang. Lalu ada bagian ini yang warnanya biru, warnanya merah, itu namanya adalah pembuluh darah. Fungsinya sebagai pembuluh darah. Pembuluh darah ini fungsinya adalah untuk mengalirkan darah ke dalam tulang. Jadi kalau misalkan kalian coba dipotongkan tulang ayam, pasti ada warna merah, jejak-jejak warna merahnya. Kenapa? Karena adanya darah di dalam tulang. Kenapa tulang harus dialiri darah? Nah, darah itu mengandung zat makanan. Jadi tulang itu juga butuh makan dan butuh tumbuh. Jadi pembuluh darah itu akan mengalirkan zat makanan ke dalam tulang sehingga tulang itu bisa makan dan dapat tumbuh memanjang. Makanya anak kecil bisa tumbuh menjadi besar dan tulang-tulangnya juga membesar karena adanya zat makanan yang disuplai oleh pembuluh darah. Kemudian ada sumsum tulang. Fungsinya adalah untuk membentuk sel darah merah. Ini adalah struktur dari tulang. Nah, sekarang kita lanjutkan ke macam-macam tulang berdasarkan bentuk dan ukurannya. Jadi tulang itu kalau kita lihat memiliki bentuk yang beraneka ragam dan ukurannya juga beraneka ragam. Tahukah kamu bentuk tulang yang ada pada tangan? Coba diraba tulang-tulang yang ada di tangan. Tulang-tulang yang ada di jari, kemudian tulang pipi, ataupun tulang lengan bawah, tulang-tulang jari tangan, tulang-tulang kaki. Pasti kalian akan merasakan bahwa bentuk dan ukuran tulang itu tidak sama. Ya, jelas. Tulang jari tangan yang pendek-pendek itu tentu berbeda bentuk dan ukurannya dengan tulang paha yang besar dan panjang. Nah, tulang-tulang ini memiliki nama. Namanya tidak banyak atau istilahnya tidak banyak, cukup 4 jenis tulang saja yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah tulang panjang. Dari segi namanya, berarti kita tahu kalau bentuknya itu panjang. Bentuknya itu bulat, panjang seperti pipa. Kenapa seperti pipa? Ya, pipa kan bulat, panjang, di dalamnya bolong atau di tengahnya bolong. Sama, tulang panjang juga dia bentuknya bulat, panjang, di tengahnya bolong, berisi sumsum tulang untuk tempat produksi sel darah merah. Dengan bagian ujungnya yang benjol atau bentuknya itu bulat, bagian ujung-ujung ininya. Tulang panjang atau tulang pipa berbentuk bulat panjang seperti pipa dengan bagian tengah yang berisi sumsum tulang. Contohnya di mana? Coba sambil diraba tulang-tulang dalam tubuh kita. Ada tulang paha. Tulang paha itu bulat panjang. Kemudian tulang betis, betis itu yang bagian belakang sebetulnya tidak bisa kita raba. Tulang kering itu yang depan. Jadi kalau misalkan yang
pemain sepak bola kemudian pakai alat pelindung, itu sebetulnya bukan melindungi betis tapi melindungi tulang kering. Tulang kering itu di bagian depan kaki bawah, jadi paha di bagian atas. Tulang kering itu di depannya, kemudian bagian belakang itu yang kalau kita raba malah daging, itu adalah tulang betisnya di bagian belakang. Nanti kita akan bahas bersama-sama di kelas. Kemudian ada tulang lengan atas, tangannya di bagian atas, dan tulang lengan bawah. Jadi sebetulnya tulang panjang ini adalah tulang atau bentuk tulang yang dimiliki oleh tulang anggota gerak, yaitu tulang-tulang yang ada di tangan, lengan atas, lengan bawah, dan tulang yang ada di kaki, paha, betis, dan tulang kering. Ini adalah tulang panjang. Jadi diingat-ingat bentuknya seperti apa dan contoh-contohnya. Yang kedua adalah tulang pipih. Semua tahu ya pipih itu apa? Pipih itu gepeng. Jadi tulang pipih adalah tulang yang bentuknya pipih atau gepeng, berfungsi untuk melindungi bagian tubuh yang sangat penting. Contohnya bisa kita lihat di gambar di sini. Tulang tempurung kepala. Kepala kita bagian belakang itu kan bentuknya pipih. Gepeng, kemudian bentuknya melengkung, berfungsi untuk melindungi otak yang merupakan bagian penting bagi tubuh. Kemudian ada tulang rusuk dan tulang dada. Tulang dada itu yang ini, yang bagian tengah. Jadi ya, aku bisa membedakan mana tulang rusuk, mana tulang dada. Tulang dada itu yang tengah, yang ini, yang membagi tubuh menjadi dua bagian. Nah, ini tulang dada. Kemudian tulang rusuk yang mana? Tulang rusuk itu yang warnanya biru ini. Nah, seperti sangkar burung, ini adalah tulang rusuk. Tulang rusuk yang tengah adalah tulang dada. Kemudian ada lagi tulang pinggul. Nah, ini pinggul atau bokong itu tulangnya berbentuk pipih. Jadi harus diingat kalau tulang pipih adalah tulang yang bentuknya gepeng atau pipih, berfungsi melindungi bagian tubuh yang penting. Karena di sini contohnya adalah tulang tempurung kepala melindungi otak, tulang dada dan tulang rusuk. Ini tulang rusuk, ini tulang dada, fungsinya adalah untuk melindungi jantung dan paru-paru. Lalu ada tulang pinggul, itu melindungi organ kelamin kita. Dilanjutkan yang ketiga adalah tulang pendek. Jelas ya, berarti dari segi namanya tulangnya itu berbentuk cenderung kubus, jadi kayak kotak gitu, tapi tidak kotak sempurna, dan bentuknya itu kecil, pendek-pendek. Kotak-kotak dan pendek-pendek inilah ciri dari tulang pendek. Contohnya tulang di telapak tangan kita, nih yang warnanya warna-warni, ungu, kuning, segala macam, ini adalah tulang-tulang yang terpisah. Tulang di telapak tangan kita itu tersusun atas tulang-tulang pendek. Kemudian jari tangan kita, ini juga merupakan tulang pendek. Atau di telapak kaki. Telapak kaki itu juga tulang-tulang pendek. Kemudian jari-jari kaki, ini juga adalah tulang-tulang pendek. Jadi diingat lagi, kalau tulang pendek itu bentuknya cenderung kubus ataupun ukurannya relatif kecil dan pendek-pendek. Contohnya tulang telapak tangan dan tulang jari tangan, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Terakhir, yang keempat adalah tulang tak beraturan. Berarti jelas dari segi namanya saja sudah tak beraturan. Berarti bentuknya itu tidak jelas sesuai dengan fungsinya. Contohnya bisa kita lihat di sini adalah tulang wajah. Coba raba di wajah kita. Ada bagian yang bolong untuk diisi oleh mata, kemudian bagian yang agak mancung, kalau hidungnya mancung itu diisi oleh tulang hidung. Kemudian ada rahang nih yang warnanya merah, rahang atas, dan ada rahang bawah. Jadi bentuknya itu tak beraturan sesuai dengan fungsinya. Yang kedua contohnya adalah tulang belakang atau tulang punggung. Tulang punggung itu menjalar dari bagian leher yang warnanya merah, kemudian tulang punggung, bagian punggung ini yang warnanya biru, lalu warnanya kuning ini daerah perut, tulang belakang daerah perut, dan ini adalah tulang ekor. Jadi tulang punggung atau tulang belakang itu menjalar dari leher sampai ke tulang ekor, yang sebetulnya bentuknya itu tak beraturan. Jadi ini tuh gabungan dari tulang-tulang pendek yang bentuknya tak beraturan. Bisa lihat sini, ini satuan dari tulang punggungnya seperti ini, ada banyak terus menjalar dari bagian leher sampai ke bagian tulang ekor. Nah, itu saja materinya untuk pertemuan kita kali ini. Sekarang Ibu mau bahas dulu tentang tugasnya. Tugasnya ada 7 soal, cukup banyak, tapi semua jawabannya sebetulnya ada di materi yang kita bahas. Jadi kalian tidak usah pusing-pusing tugasnya banyak, sebetulnya tugasnya itu apa yang kita bahas hari ini. Contohnya kayak soalnya pertama, apa yang dimaksud dengan sistem gerak? Tadi sempat kita bahas.
apa itu sistem gerak, dan seterusnya. Untuk soal nomor 2, perbedaan antara rangka dan otot itu sudah kita bahas. Kalau kalian pusing lihat videonya, nanti akan Ibu bagikan juga materinya di GC. Tugasnya juga di GC, seperti biasa tetap semua tugas dikumpulkan di GC. Kenapa? Biar tidak tercecer. Tapi kalau misalkan yang merasa kesulitan untuk mengirim di GC, boleh di WA. Cuman diusahakan di GC biar di satu tempat, biar ibunya nggak pusing untuk meriksanya, karena kalau di WA kadang suka ketumpuk sama pesan-pesan yang lain. Nomor 3, berikan penjelasan tentang bagian yang terdapat pada tulang. Ada tulang kompak itu apa, tulang spons itu apa, periosteum itu apa, pembuluh darah itu apa. Itu tadi sudah kita bahas. Kemudian jelaskan bentuk tulang panjang. Tadi bentuk tulang panjang itu bentuknya seperti apa? Contohnya tulangnya apa saja yang bentuknya panjang. 5 juga sama, tulang pipi bentuknya seperti apa, contohnya juga apa, dalam tubuh manusia tulang yang mana. Tulang pendek juga penjelasannya adalah tulangnya seperti apa, kemudian contohnya juga, dan tulang tak beraturan juga dijelaskan bentuknya seperti apa dan contohnya. Tidak usah pusing, semua materi sudah kita bahas bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Jika ada pertanyaan boleh nanti dijabri saja di WA. Ibu tutup untuk pertemuan kita kali ini. Sampai bertemu minggu depan. Semoga minggu depan kita sudah bisa bertatap muka di sekolah biar penjelasannya lebih rinci, lebih jelas, kaliannya juga lebih enak dalam belajarnya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.